Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya menjelaskan mengenai anatomi jantung manusia, yaitu bagian-bagiannya. Untuk penjelasan yang lain bisa kalian baca di buku. Jadi yang ini adalah jantung terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu di sini serambi kanan, tapi nyebutnya jangan serambi tapi atrium. Atrium kanan atau atrium dextra. Lalu di sini yang ini adalah atrium sinistra. Lalu bagian bawahnya adalah ventricle. Yang ini adalah ventricle dextra. Ini ventricle dextra. Lalu ini adalah ventricle sinistra. Jadi terbagi menjadi 4 ruangan. Atrium itu bagian atas, ventricle bagian bawah. Ini adalah atrium dextra, ini adalah atrium sinistra, ini ventricle dextra, ini ventricle sinistra. Lalu ini ada pembuluh darah yang besar, ini namanya aorta. Ini ada pembuluh darah yang ke arah paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Lalu di sini ada pembuluh darah di sini, pembuluh darah dari paru-paru, yaitu disebut dengan vena pulmonalis. Lalu antara atrium kiri dan ventricle kiri terdapat katup yang gambar ini adalah namanya katup mitral. Lalu antara atrium kanan dan ventricle kanan ini terdapat katup yang namanya adalah katup tricuspidalis. Lalu dari ventricle kiri ke arah paru-paru, ini ada katup, namanya adalah katup pulmonalis atau katup pulmoner. Lalu dari ventricle kiri ke arah aorta di sini, jadi lewatnya dari sini, darah mengalir ke sini. Di sini ada katup, ini namanya adalah katup aorta. Oke, jadi itu bagian-bagiannya. Yang bagian ini adalah otot kapiler. Ini otot kapiler. Lalu yang di sini ada arteri, namanya adalah arteri koroner. Jadi arteri yang memperdarahi jantung. Tugas atrium yang bagian atas ini adalah menerima darah. Kalau atrium dextra atau atrium kanan menerima darah kotor yang banyak mengandung CO2. Kalau atrium sinistra atau atrium kiri, tugasnya adalah menerima darah bersih yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Bagian bawah atau ventricle, tugasnya adalah memompa. Kalau ventricle kanan, tugasnya memompa darah ke arah paru-paru. Kalau ventricle kiri, tugasnya adalah memompa darah dari ventricle kiri menuju aorta, menuju ke seluruh tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya kalau kamu lihat gambarnya di ventricle kiri ini ototnya jauh lebih tebal. Kenapa? Karena kerjanya lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, itu bagian-bagian jantung. Lalu berikut adalah gambar jantung dari luar. Kalau tadi gambar jantung bagian dalam, ini luar. Nah, ini aorta. Ini adalah trunkus pulmonari atau pulmonary trunk. Terus ini adalah atrium kiri. Ini adalah vena pulmonalis. Tuh, tadi vena pembuluh darah dari jantung, dari paru-paru. Terus ini adalah ventricle kiri atau left ventricle. Ini adalah vena cava inferior. Vena cava inferior ini masuknya darah dari anggota tubuh bagian bawah. Terus ini adalah ventricle kanan. Terus ini adalah atrium kanan. Nah, ini adalah vena cava superior. Vena cava superior itu adalah yang masuknya darah kotor yang banyak mengandung CO2 dari tubuh bagian atas. Oke, berikutnya ini adalah gambar peredaran darah yang ada di buku kamu, ada di halaman 26. Saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah manusia.
Peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah sistemik itu ke seluruh tubuh, dan peredaran darah pulmonal itu ke arah paru-paru. Peredaran darah sistemik, darah dari ventrikel kiri menuju ke aorta melewati katup aorta, lalu menuju ke arteri ascenden untuk memperdarahi tubuh bagian atas, dan arteri descenden untuk memperdarahi tubuh bagian bawah. Arteri ascenden ke arah memperdarahi tangan, yaitu arteri subclavica, memperdarahi kepala dan leher, yaitu arteri karotid. Dan yang memperdarahi tubuh bagian bawah untuk memperdarahi hepar, yaitu arteri hepar, memperdarahi perut dan usus, yaitu arteri mesenteri, memperdarahi ginjal, yaitu arteri renal, dan memperdarahi kaki, yaitu arteri femur. Dari arteri menuju ke arteriola, lalu menuju ke kapiler. Di kapiler ini yaitu tempat pertemuan antara arteriola dan venula. Disinilah terjadi metabolisme, yaitu hasil dari oksidasi yang berupa CO2. Jadi CO2 darah sudah banyak mengandung CO2 atau darah kotor, lalu dialirkan ke arah dari kapiler menuju ke venula, lalu menuju ke vena. Darah dari paha melewati vena femur, dari ginjal vena renal, dari hati dari perut dan usus, yaitu vena portal hepar, lalu menuju ke vena cava inferior. Vena cava inferior itu tadi yang gambarnya adalah ini. Lalu ke vena cava inferior ini. Lalu untuk darah hasil metabolisme tubuh bagian atas dari kepala dan leher akan melewati vena jugulum. Metabolisme dari tangan melewati vena subclavica, lalu menuju ke melewati vena cava superior. Vena cava superior yang ini. Lalu vena cava superior, lalu masuk ke sini, ke atrium dextra. Jadi sampai situ. Itu adalah peredaran darah sistemik. Sekarang saya akan menjelaskan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal itu darah dari ventrikel dextra atau ventrikel kanan melewati katup pulmonal, kayak yang ini. Nih, darah dari sini, dari ventrikel kanan melewati katup pulmonal menuju ke paru-paru. Ini paru-paru. Menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Nah, ini. Jadi dari sini jalan ke sini menuju arteri pulmonalis, masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru terjadilah difusi atau pertukaran CO2 menjadi O2. Nah, darah yang sudah bersih, sudah dari CO2 menjadi O2, darah yang bersih yang kaya akan oksigen akan masuk ke jantung melalui vena pulmonalis. Tuh, lihat gambarnya. Melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke atrium sinistra, nanti baru dipompakan ke ventrikel sinistra. Jadi seperti itu peredaran darah pulmonalis. Oke, saya sudah menjelaskan dua macam peredaran darah, sistemik dan pulmonalis. Silakan kalian hafalkan. Kalian gambar, kalian hafalkan, lalu dibuat videonya, lalu share ke YouTube, dan share linknya, gambarnya juga ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.